Kalau azan Masyarakat muslimin, saya ulangi sejenak, jadi supaya kita kuat di dalam menjalani kehidupan, ya, hati kita senantiasa menjaga keimanan. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah bersyukur, ya, bersyukur. Nanti kaitan dari syukur ini ada kaitan-kaitan dengan kehidupan kita. Bersyukur itu adalah bagian yang penting, sebagaimana Allah menegaskan, Allah undangkan kepada kita, Allah maklumatkan kepada kita. Di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Masyaallah muslimin, adzan itu panggilan, seruan untuk kita, dan aturan lainnya ketika adzan itu dikumandangkan, satu sebagai penanda masuknya waktu sholat, yang kedua sebagai undangan kita untuk hadir sholat berjamaah. Itu adzan. Tapi adzan di sini adalah maklumat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundangkan kepada kita, memberi ketetapan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Dan ketetapan itu menggunakan kalimat Rabbukum. Rabb itu pengatur, Rabb itu pemelihara. Jadi Allah menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Semuanya kita tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penata semesta alam. Makanya kita kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Penata, pengatur, pemelihara, mencukupi semuanya, tidak ada yang melewatkan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu aturannya adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan buat kita. Yang perlu kita pahamkan adalah kenikmatan di dalam melakukan ketaatan. Berarti kan bukan kenikmatan harta, berarti kan bukan kenikmatan dunia. Masyaallah muslimin, harta dan dunia itu adalah ujian bagi kita, ujian bagi kita. Ada kalanya diberi harta yang bisa menggunakan untuk bersyukur, nah balik lagi bersyukur. Makanya Allah itu menambahkan, itu bukan menambahkan jumlah harta, bukan menambahkan kesehatan bagi kita, bukan itu, tapi menambahkan ketaatan buat kita. Kita makin taat. Ketika kita bersyukur, maka syukur itu menghadirkan pada diri kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, maka sehat itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi apa yang dibenci oleh Rasul. Itu wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Masyaallah muslimin, kita itu katanya kan gak punya, beda dengan kalau di lamongan itu ada
itu Pak Haji Jodi. Pak Haji Jodi itu yang punya Masjid Namira. Ya, kemarin saya ditanya-tanya berapa operasionalnya. Operasional masjid itu satu bulannya lebih dari 80 juta. Ya, lebih dari 80 juta. Dan itu dilakukan oleh beliau karena memang kaya. Nah, dengan kekayaannya ia mampu mendapatkan pahala dari menggunakan kekayaannya. Kita kan nggak kaya seperti itu, nggak bisa gaji karyawan untuk bersih-bersih masjid. Kita kan nggak ada yang bisa. Makanya kemudian syukur kita itu bentuknya kita diberi ujian. Kalau ini anaknya rodok rewel, ini anaknya rodok rewel itu kan kita diperintahkan untuk bersabar agar anak kita mau taat kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Ujiannya itu bentuk syukurnya kita disuruh bersabar. Itu buah dari syukur kita. Kok bisa ngomong? Dengan bersabar Allah hadirkan pahala untuk kita. Tidak punya harta, hartanya pas-pasan ya, pas-pasan. Beda dengan Pak Henry Reza, namanya Henry Reza, teman panggilannya biasanya Pak Haji. Ya, dia mampu menggaji karyawan, mampu untuk menghadirkan orang-orang, mampu memberi makan dan seterusnya dengan hartanya. Ya, mampu mendapatkan pahala-pahala dari hartanya. Karena kita tidak diberi harta, maka polanya adalah kita dikasih kesempatan mendapatkan pahala dari bentuk lain. Apa itu? Berupa kesabaran, berupa ketelatenan, berupa mengisi waktu dan seterusnya. Itu adalah wajib ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi tergumun, aku sholat, aku sedekah, lalu itu tambah-tambah. Si fulan gak sholat, gak sedekah, itu gimana ya mati? Aku akan basuki. Masalah muslimin itu bagian dari ujiannya. Nah, kita diuji untuk bersabar mendapatkan pahala itu. Yang diuji diberi harta, tapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Maka makhluk berikutnya, wala kafartum inna adabi lasyadid. Adab yang pedih itu ada di dunia, tapi di akhirat. Sebab di dunia itu, kalau kita kena kesulitan misalnya, maka kita bisa minta tolong kepada teman kita. Kita sakit misalnya, kita bisa berobat. Badan sakit misalnya, bisa minum obat, itu di dunia. Tapi di akhirat kita tidak ada yang bisa apa-apa. Gak bisa berobat, gak bisa minta tolong. Itulah inna adabi lasyadid itu. Di dunia ia diberikan harta yang luar biasa, tapi tidak digunakan. Berarti dia kufur terhadap nikmat Allah. Dia akan malah ditambah sudah. Tapi ada juga orang yang tidak punya apa-apa, coba beriman kepada Allah. Wis diuji suruh sabar, tapi tidak bisa bersabar. Itu juga nanti inna adabi lasyadid. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh indah orang yang beriman itu. Ya, ketika dia diberi kelonggaran rezeki, dia diberi kenikmatan dari Allah, dia bersyukur, syukurnya menghadirkan pahala dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ketika diuji kesempitan, diuji penderitaan, dia bersabar, sabarnya menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penguat hati kita yang pertama.
Jadi mari kadang-kadang kan ini begitu. Mari kita sadar ya bahwa syukur itu bukannya menghadirkan pujian tadi. Pujian itu kalau kita berhasil kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita terus mencari syukur. Yang berikutnya yang kedua, maka kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Setelah bersyukur tadi, maka kita bertawakal. Bertawakal itu berusaha, ikhtiar, berusaha kemudian memasrahkan usaha itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha ngotot bisnis usaha. Nah, hasilnya kita tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat dalam Al-Quran surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, ayat ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah, sini apa-apa yang menimpa kita harus kita kuatkan hati kita. Kita menguatkan hati. Mari kita kuatkan bahwa yang menimpa kepada kita itu adalah sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang beriman tadi, kalau dia mendapatkan bentuk kesenangan, tidak lantas jumawa, tidak lantas menyombongkan diri, tapi berkata hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia yang diberikan Tuhanku kepadaku. Ya, itu ketika mendapatkan karunia kenikmatan. Sebaliknya ketika diuji, maka kita bersabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada yang menimpa kepada kita itu melainkan yang sudah terkumpul. Nah, ujian itu ketika menimpa, seandainya ditimpakan kepada orang lain, belum tentu orang lain bisa. Ya hanya spesial untuk dia tadi. Untuk orang lain beda lagi. Jadi jangan iri, ujung-ujungnya yang pun jangan iri. Wong dapat kenikmatan malah ini, barang mendapat orang lain itu mendapatkan kesengsaraan, menulungan. Itulah manusia. Itulah manusia. Masing-masing ada kadarnya sendiri-sendiri. Seandainya ujian itu ditimpakan untuk si fulan yang kodenya persis, belum tentu mampu. Makanya tak seperti ketika mendapatkan itu, kita segera sadar diri bahwa sesuatu di dunia itu tidak ada yang berulang, semuanya tertata rapi, ya, tertata rapi, undang-undangnya jelas. Kalau 3 ditambah 3, ya otomatis dapat 6. 3 dikurangi 3, ya otomatis dapat 0. 3 dibagi 3, otomatis nanti dapat 1. Nah, karena kita tidak tahu 3-nya itu kayak apa,
plus apa min, apa bagi, apapun apa dikalikan, itu kan kita nggak tahu. Makanya kita bertawakal setelah ikhtiar. Bertawakal sama dengan ibu yang tempo dulu belajar dari buku suku, itu kan ditimbang, ya, ditimbangi, dihitungi dan seterusnya. Ya ulang, nangkep siji kalau Mbak Yune si kadek ditimbang kan dicorak, kamu warisan itu enak si culan itu yang buat. Kenapa? Ya karena takarannya itu sudah masuk ke sini. Itulah undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak ada yang kebetulan. Sudah ditimbang persis. Pada selalu sini ketika memberikan pesan itu kan belum tentu sama seperti yang benar. Itu kan yang terjadi. Makanya setelah kita usaha, lantas kita kemudian menata hati untuk bertawakal. Makanya dalam surat At-Taubah 51 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal, harus berserah. Supaya apa? Tidak kemudian putus asa, tidak kemudian sombong. Diperkuatkan. Yang kedua, bersyukur, bertawakal. Kemudian yang ketiga, mari kita senantiasa berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kenapa demikian? Kita coba baca di Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu senantiasa mendapatkan ketenangan di dalam hati mereka ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia mengingat Allah. Dibaliknya ditandaskan tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, ingatlah, dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Aku sholat untuk tidak tenang masuk muslim. Mari kita koreksi. Jadi hati kita lagi keras. Hati kita lagi keras. Hati kita keras itu dengan apapun tidak akan bisa tenang. Ya, dengan apapun. Baru nanti ketika mendapatkan shock lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru menyadari. Banyak Bapak Ibu orang yang ketika di kuburan itu malah tidak ingat mati, malah bulat sama kaca murwah ya. Coba kita lihat pada saat ngantar orang ke kuburan ya, apakah mereka semuanya jadi ingat mati? Banyak yang enggak, banyak yang enggak. Kenapa? Karena bukan siapa-siapa dia. Dia duduk sana, dia duduk, dia cuma tombol, bahkan produsen mau sih disukai kita tahu. Itu hatinya lagi keras. Ya, hatinya lagi lunak. Kalau untuk kuburan ingatnya nanti, ya Allah, aku ya diperlakukan seperti itu. Gelem, gak gelem, kapan saja dia seperti itu.
Bahkan lebih baik orang itu bisa jadi lebih baik orang yang kita antarkan daripada kita kondisi terakhirnya. Asal muslimin kalau sampai dengan mengingat Allah kok hati tetap tidak tentram, ya kita lagi keras. Maka mari kita melunakkan hati kita. Dengan apa? Dengan kita bisa kalau kita ada waktu, mari kita jemput orang yang sakit. Orang yang sakit, kalau di rumah sakit itu kan macam-macam model orang yang sakit. Ya, ada yang sakitnya biasa-biasa, tapi diperlakukan luar biasa. Itu sakitnya orang-orang yang berduit. Ya, tidak parah, tapi dibawa ke rumah. Tapi kalau melihat orang yang sakit parah, tetap nggak bisa lunak hatinya, terus merokok lunak. Merokok. Masih dalam sini Allah bidikullah al-mahdi bidikullah. Hari kita akan mengingat bagaimana? Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata mengingat kalau mendapatkan situasi yang luar biasa, mendung bulan sangat pekat, kita ada di perjalanan, kemudian tidak ada sarana untuk mengamankan diri. Pada saat itu baru terasa seperti ketika kita naik laut, naik kapal, kemudian situasi, kemudian alam tidak bersahabat, mendung gelap, petir menyambar-nyambar, angin kencang. Kira-kira kalau seperti itu, dan kebesaran Allah terus di Indonesia. Nah, ini yang ketiga, berpikir. Kemudian masalah muslimin berikutnya yang harus kita lakukan, sabar dan sholat. Ya, sabar dan sholat. Mau nggak mau sabar dan sholat itu sebagai penguat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah itu surat yang kedua, 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Kemudian kita sambung dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Jadi masyarakat muslimin yang ayat ke-45 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci dijelaskan. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Masyarakat muslimin, inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati orang-orang yang beriman itu kuat. Makanya sehari 5 kali kita dipanggil oleh Allah untuk dikuatkan, untuk ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali itu luar biasa Allah sayangnya kepada kita. Ya, setengah hari kita bekerja, tengah hari kita dipanggil oleh Allah untuk ditenangkan hati kita. Balik lagi kita bekerja, asar dipanggil lagi oleh Allah, ditenangkan lagi oleh Allah. Kemudian maghrib, pergantian waktu siang dan malam dipanggil oleh Allah. Menjelang malam, menjelang siang dipanggil lagi oleh Allah. Pagi hari kita bangun tidur dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita supaya kita kuat di dalam kehidupan, gak gampang goyah. Inilah rahasianya kenapa pengikut-pengikut Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah
Setelah menerima perintah sholat sampai hijrah ke Madinah itu kan ada waktu yang cukup lama. Penderitaan, siksaan, pemboikotan luar biasa terjadi. Mengapa mereka keluar? Ada panggilan untuk sholat dari mereka. Dikuatkan hati. Jadi setelah Isra Mi'raj sampai dengan perintah hijrah itu terjadi penyiksaan yang luar biasa pada kaum muslim. Tak terkecuali pada Rasulullah SAW. Ada boykot, ada pembantai. Makanya sholat itu menghadirkan ketenangan, menghadirkan kekuatan hati. Kenapa? Orang-orang yang sabar, orang-orang yang sholat, Allah itu bersama mereka. Nah, kita bersama Allah atau tidak, kuncinya kita bisa bersabar. Kemudian ketika sabar itu kita tetap sholat apa? Sabar memahami itu sholat itu tidak sabar. Ya. Sholat sabar itu hentakan pertamanya. Ketika diuji, ia bertahan, kemudian solusinya dengan sholat. Sabar itu nggak langsung emosi, nggak langsung shock ya. Dia tenang, kemudian dia jaga dirinya dengan sholat. Makanya wasta'inu bis-sabr. Ketika menerima ujian itu kan belum sholat, ya belum sholat, ya sabar, kemudian jalan keluarnya sholat. Dan sholat itu menjadi pengobat yang luar biasa bagi kaum mukminin di dalam penguat hati. Jadi yang keempat, ya. Kemudian berikutnya yang kelima, masalah muslimin, mari kita senantiasa membaca dan merenungkan Al-Quran. Ya, membaca dan merenungkan Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk bagi manusia, bagi kita semuanya untuk senantiasa lurus hati kita, lurus perilaku kita, tetap istiqomah di dalam kebaikan, gak goyah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita kesudahan orang-orang yang beriman itu kayak apa, dan kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah itu kayak apa. Sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di dunia secara kasat mata dia tidak bahagia, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, tapi di akhir hayatnya ternyata endingnya adalah happy, gembira, senang. Endingnya senang. Sementara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tentram di dunia, kelihatannya tentram di dunia, kelihatan senang menikmati kemuliaan di dunia, endingnya penderitaan yang berkepanjangan gagalnya. Itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan, wa yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihati anna lahum ajran kabira. Dan
gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebaikan, beramal solih, amal yang sesuai dengan tuntunan, amal yang didasarkan pada iman kepada Allah, bukan berdasarkan kepada pujian orang lain, namun berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah amal soleh. Maka sesungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beramal soleh itu mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ke-6, mari kita senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama. Menjaga hubungan baik antar sesama. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyampaikan begini. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling baik akhlak. Inna ahibbakum ilayya ahibbakum ahsanukum akhlak. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai antara kalian adalah orang yang baik akhlak. Hubungan dengan orang lain itu baik. Kebaikannya bukan karena tetangga itu berbuat baik. Dia berbuat baik kepada tetangga bukan karena tetangga, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik kepada orang tua, berperilaku baik kepada orang tua bukan karena orang tuanya berbuat baik kepada dia, tapi kebaikannya karena Allah. Orang yang kebaikan yang seperti ini paling baik di antara yang lain, itulah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Artinya kita semuanya berharap mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Kita berharap seperti itu, ya, karena kalau kita itu dicintai oleh Rasul, otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah dengan menunjukkan akhlak baik kita kepada sesama. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita baca, sering kita taklimi ketika Ramadan itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering kita ulas ketika Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudara muslimin, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Ya, kemudian ketika dekat dengan Allah, Allah perintahkan kepada kita supaya sering-sering berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Dan mengabulkan doa-doa kita. Itu janji Allah. Tentu ada persyaratan supaya doa kita dikabulkan. Sama dengan kita mohon kepada kedua orang tua kita. Dan ada syaratnya. Ini awak dewi itu taat, patuh kepada orang tua, dari Allah segera dikasih dia, segera dikabulkan. Ini awak dewi itu menunjukkan sikap buruk kepada orang tua kita, kok itu aja nih semuanya loh ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu kalau urusan rezeki itu semuanya diberi, urusan dunia semuanya diberi. Tapi kalau urusan rezeki yang berkaitan dengan
ketenangan dan kenyamanan, syaratnya harus bertakwa kepada Allah. Ya, kalau rezeki itu hanya urusan dunia, maka Allah kasih semuanya, tidak pandang bulu. Ya, bulu ayam, bulu domba, yang muslim, yang kafir, semuanya diberi. Tapi kalau rezeki itu urusannya ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat, hanya orang-orang yang beriman dan tawakal kepada Allah yang diberikan itu. Nah, saudara muslimin, beberapa hal ini kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, niscaya hati kita sebagai seorang muslim akan senantiasa kuat, akan senantiasa tenang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun bentuk ujiannya, kita tetap bisa tersenyum sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bisa tersenyum, senantiasa optimis, senantiasa semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Moga bila ada yang perlu disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang berbahagia, demikian mulai kajian pagi ini, bahwa sebenarnya untuk bisa menjadi tenang ada 7 tahapan yang mesti kita lakukan, dari syukur sampai dengan doa. Sama yang berbahagia, meski kita tidak hafal ayat-ayatnya, tentu hari ini harus kita lakukan sebagai praktik kehidupan, bukan sebagai praktik perdebatan karena ilmu yang kita peroleh. Baik, untuk sesi yang pertama dari Ibu, 1 jiwa 1 tanya. Nanti kemudian dari Bapak, 1 jiwa 1 tanya. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Tulis nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Bayaro. Saya sudah dari Masjid. Pertanyaan Pak, ketika seseorang itu kena musibah atau masalah itu ya, pada titik terakhir kita itu kan tawakal pada Allah, sedangkan hati itu kadang terdapat rasa was-was. Was-was itu yang membuat kita akhirnya jadi ragu gitu loh. Kok pengen itu sopo ngoten. Jadinya untuk meneguhkan hati itu kadang kita itu masih kurang kuat gitu loh Pak Ustaz. Sehingga kita itu kalau diperlukan ujian atau masalah gitu, kadang itu was-was itu orang-orang ngoten ya. Jadinya kita kan untuk menguatkan hati itu kurang kuat gitu loh. Itu kita harus gimana gitu, karena was-was itu selalu mengganggu ya, umpama manusia kena musibah masalah itu was-was itu pasti ada. Nah, untuk menghindari was-wasnya itu yang agak susah untuk penjelasannya. Masalah muslimin, itulah kita itu kan manusia itu ya. Hati itu kan bolak-balik ya. Kalau hatinya imannya lagi kuat, itu bisa tenang. Nah, tahapan-tahapan tadi adalah upaya di dalam diri kita untuk menguatkan diri kita. Upaya diri kita pribadi untuk menguatkan hati kita. Kita berusaha menyadari langkah-langkah tadi. Kok tetap gak bisa? Para sahabat Nabi itu memberikan teladan kepada kita. Ketika ujian yang luar biasa timpa kepada dirinya, kok terasa dan kuat, yang menjadi ngatur kepada Rasulullah, ngatur kepada Rasulullah. Nah, saat ngatur itu dapat solusi ketenangan. Nah, sekarang kan tidak ada Rasul. Bagaimana? Kita punya teman yang soleh itu mampu menghadirkan ketenangan, ya. Makanya kita disuruh berjamaah di
dalam masyarakat itu. Supaya apa? Ketika mendapatkan musibah tadi, kalau benteng diri 5 tahapan Natal 7 tahapan tadi sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya baca Al-Quran sudah, doa ya sudah, sholat ya sudah, tawakal berusaha tawakal, tetap ada was-was. Berikutnya adalah mari kita jamaah, ya curhat kepada orang yang benar, ya cari solusi pada orang yang benar. Sebab kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, teman memberikan saran, teman menguatkan hati. Makanya berusaha memiliki teman-teman yang baik, ya, berusaha memiliki penasihat-penasihat yang beriman kepada Allah, wong kang saleh, jika tidak kuat tadi, dikala hati was-was tadi, ono sing dicurhati. Dan kok teman kita itu tidak ada yang soleh itu celaka, kadang malah menjerumuskan, ya, kadang malah membelokkan arah. Terus buku naik, beres. Nah, seolah-olah itu menyelesaikan masalah, padahal itu menambah masalah. Tenang hanya sejenak, tapi siksa berkepanjangan menanti kita. Maka wong kang soleh itu harus kita kumpuli, karena berjamaah itu penting. Dan punya teman berjamaah itu penting. Hadir sholat berjamaah itu penting. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan doa dari teman sebelahnya ketika salam. Lo nggak tahu jamaah, kalau jualan belas membaca, kamu mulai kau, mulai kanan kau. Ini yang kalau jamaah dapat dari sebelah kita. Tidak apa-apa. Ya apa? Jadi jangan sendirian. Kalau sudah pas-pas seperti itu, berusaha cari orang yang benar-benar solid, ya, benar-benar lurus. Tentu tidak hanya satu orang, dengan satu orang bisa saja menyudutkan, membelokkan beberapa orang. Kalau semuanya pendapatnya sama, itu kalian Pak. Ya, kita cek di Al-Quran, kita sama, ya sudah itu yang Pak. Ya, menguatkan hati. Makanya Bapak Ibu, pemimpin itu tempat curhat. Besok tanggal 27 ini pemimpinnya, ya, ini pemimpinnya. Saya nggak tahu bahwa PDM Surabaya mengarahkan ke calon apa saja. Kalau wali kota cuma satu calonnya. Enggak sama. Guru kosong. Kalau guru kosong malah nggak jelas. Kalau gubernur ada 3, tepat curhat. Nah, kalau pemimpin kita nggak benar curhat, malah nggak karuan. Itu fungsi pemimpin. Di masyarakat ada RT yang benar. RT kok sentimenan ya, nggak bisa mengayomi masyarakatnya, nggak bisa memberikan solusi masyarakatnya. Mestinya RT itu kan hanya sendiri, punya perangkat, punya masyarakat, diajak musyawarah bareng untuk memecahkan masalah. Nah, supaya nanti kita punya orang seperti itu. Itu pentingnya hidup bermasyarakat, pentingnya baik terhadap sesama. Sehingga nanti kita bisa tenang. Dan kita kan tidak di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul itu nabinya Rasul, tapi bukan berarti kemudian enteng, beratnya luar biasa. Nah sekarang tidak ada Rasul, tidak begitu berat. Banyak teman komandan Indonesia
Ini Surabaya ini dan saling koncoke wae sebab sing itu wae. Kok sampai jadi gunda-gulanan di kehidupan sehari-hari, berarti ada yang salah di dalam bermasyarakat. Bisa jelas. Jadi jangan sendiri, ya jangan sendiri. Jadi berjamaahlah supaya kita menjadi tenang. Ya, Oke, bersosialisasi. Baiklah yang kedua, bapak-bapak satu jiwa satu tanya. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pembelajar Bukit, alamat Ngajari, yang juga nomor 4 ini. Sesuai tema tadi, saya mendengarkan bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tentang rezeki. Terkadang kita tuh iri kepada orang yang tidak ibadah, tapi rezekinya lancar. Ya gitu kan. Kita banyak iri, tetapi kita melihat dari sejarah supaya Abdurrahman bin Auf ingin miskin, tapi nggak dijadikan miskin oleh Allah. Gitu. Nah, kita terkadang pasrah, ada yang pasrah, semua sudah diatur oleh Allah. Disalahkan juga oleh Al-Quran. Kenapa kamu kok males-malesan? Disuruh kerja keras kok nggak mau? Apakah negeri ini hanya Mekah? Kan banyak negeri. Kamu menjelajahi dunia untuk menjadi sukses. Kita kan bingung. Apa yang kita lakukan itu? Yang bertawakal atau berusaha? Demikian kita menjelaskan. Masalah ini rahimahullah, bertawakal itu ada prakata sebelumnya, ya, seperti yang tadi kita baca, yang kedua tadi, kan kita disuruh bertawakal kepada Allah. Ya. Masalah ini, tawakal itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba wes pasrah, itu bukan tawakal. Kepada Allah lah maksudnya, kita ini kan sudah diberi nikmat oleh Allah, berupa tangan, berupa kaki, berupa organ tubuh ini, ya, semuanya sudah dikasih oleh Allah. Bahkan otak, pikiran sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pertama disuruh bertakwa kepada Allah. Ya, suruh bertakwa. Bertakwa itu apa? Jalankan perintahnya. Perintahnya apa? Qul siru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wis usaha. Setelah usaha sangat diri berikutnya, tawakal kepada Allah. Tapi jangan atas dana itu sandung. Ya. Dana itu maksudnya apa? Maksudnya jangan lihat yang kaya dalam urusan dunia. Lihatlah bahwa yang bawah di dalam urusan dunia. Alhamdulillah, ini bisa ke sana. Tombol tukari ngomong, orang iso susah. Ini bentuk tawakalnya. Ya, buah dari syukur kita tadi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekarang dalam kondisi pas-pasan. Alhamdulillah, saya akan bersabar sambil ya, cari terus mencari solusi pasti terus diproses saja, dilakukan nanti. Jangan kemudian biar kanan biar kiri, enak berhenti. Jangan, terus saja berdoa. Nanti akan menemukan titik terang. Kalau tidak sekarang, bisa jadi anak-anak kita. Kalau tidak anak kita, bisa jadi cucu kita. Lihat doa kita. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina. Keturunan Masyarakat muslimin rahimahullah. Jadi kita menjaga
menjaga keturunan itu, menjaga anak-anak kita itu tidak hanya dengan memberikan warisan, tapi kesolehan kita itu bentuk dari penjagaan kita kepada anak-anak kita. Masyaallah muslimin, kita coba lihat ya di dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-82. Surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-82. Secara singkat saya ceritakan dari baca ayatnya, hanya maknanya saja, hanya maksudnya saja. Itu ketika Musa bersama Khidir itu kan kemudian membangun rumah yang mau roboh. Atau dalam ayat ini wa kana abuhuma sholihan, mendapat kalimat dan mereka itu anak-anak itu kenapa kami selamatkan? Karena ayah-ayahnya yang sholih. Allah itu memaklumatkan kepada Khidir yang berjalan sama Musa ketika itu untuk menjaga anak itu, anak yatim itu orang tuanya sholih. Hartanya saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak itu. Ini manfaatnya kita berusaha maksimal sambil bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha maksimal itu takwa. Takwa itu bukan sholat saja. Ya sholat, ya kerja, ya sedekah, semuanya kita kebaikan itu. Itu namanya takwa. Nah, kesolehan itu bisa jadi kenikmatannya bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Allah berikan petunjuk kepada Khidir untuk menjaga harta milik kedua anak itu. Kenapa? Karena kedua orang tuanya sholih. Wa kana abuhuma sholihan. Bapak Ibu, kenikmatan bukan untuk kita, bukan hanya untuk kita juga nanti. Kalau kita lihat para sahabat Nabi sedemikian begininya, perjuangan apa untuk mereka? Mereka tinggal, mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Kita yang merasakan perjuangan mereka. Lihat pahlawan-pahlawan kita. Mereka merelakan dirinya gugur di medan tempur. Untuk siapa? Untuk kita mati sekarang. Kalau kita diuji kemudian nggak mau ikhtiar, bisa tawakal langsung udah poin pokoknya finishnya. Dia juara langsung kita ingin finish juga. Aku dulu baru maraton. Wes katanya finish aja. Dia nawar kalau namanya nggak lomba. Ya nggak ada juara seperti itu. Di waktunya. Aku harus sih karena tekniknya finish. Ikhtiar dulu baru jadi masuk sini. Mari kita jaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa masuk mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang ini bisa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membayar kekurangan kita. Dan kita semuanya bukan dari yang ngomong itu tidak punya, bukannya juga banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita semuanya.
ya bisa kita membayar hutang kita. Ya, mudah-mudahan ya, di ada orang yang dipersiapkan. Ya, Habib coklat tuh. Pak Habib. Habib. Ya, ya. Oh, udah. Katanya ya. Orang berdua. Cuma Bapak Ibu memang hutang itu ya katanya orang itu langit itu tidak indah kalau tidak berbintang. Tapi kita bermunajat kepada Allah, kita bisa mensulat kita, ya karena hutang itu salah satu hal yang bisa menghambat kita bersilaturahim. Tapi jangan kemudian bergolongan, kemudian kawani menemui sangat sinau dan jangan, ya jangan sampai silaturahim kita terputus gara-gara itu, ya gara-gara itu. Insya Allah kalau kita jujur, kalau kita sungguh-sungguh, tidak ada niatan buruk, pasti Allah berikan kemudahan. Ya itu godaan. Aku suka kalau ada yang besok mau berusaha kecil. Nah itu godaan setan yang harus kita perangi. Tetap hubungan baik, ya tetap hubungan baik. Justru dengan kebaikan kita sama, mudah-mudahan Allah hadirkan pahala untuk orang yang kita tolongkan dan seperti itu. Karenanya dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Semoga kajian ini menjadi media kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah yang berbahagia, mohon maaf ada pengumuman amanah dari Bapak Koordinator selaku koordinator melakukan sarapan baru dan nanti dari Pak Ustaz nanti sampaikan sendiri Pak Ustaz. Dibukan ya, Pak Ustaz sendiri menyampaikan pengumuman. Oh gitu. Oke, dari Bapak Koordinator laporan keuangan sudah di share di medsos, di grup. Lalu yang kedua, ucapan terima kasih pada hamba Allah yang sudah mengirimkan air minum, air mineral. Yang bulan lalu kami tidak menyampaikan maaf karena sekarang sudah mulai banyak untuk yang mengirim air minum untuk di depan. Alhamdulillah
kami ucapkan terima kasih. Dan yang kedua dari Bapak Yuda, pengurus untuk tidak beranjak dari masjid terlebih dahulu setelah kajian ini ada musyawarah. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.